Tema khotbah saya hari ini adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup part ke-10. Apa itu? Orang yang tidak bisa menikmati hidup. Yang hatinya terluka. Luka batin. Saya jamin dah orang itu tidak bisa menikmati hidup. Saya kasih ilustrasinya begini. Kalau saudara luka fisik, misalnya saudara sariawan yang parah, sakit gigi yang parah, walaupun di depan saudara ada makanan yang enak dan mewah, pasti saudara tidak bisa menikmatinya. Bodoh ya. Sehingga ada orang bilang, kenapa lu nggak nafsu banget sama makanan yang terenak di seluruh Indonesia? Kenapa? Kalau kita nggak tahu persoalan dan masalah dia, kita akan bilang, bodoh banget lu. Cuman minum air putih, minum orange juice saja juga nggak berani. Karena sariawan, parah ya, sariawan parah. Asem, takut, bisanya cuma minum air putih. Kita akan bilang, bodoh dan rugi lu. Kita pergi ke restoran yang begitu mahal, tidak bisa menikmati yang tadi saya katakan. Nah ini, kalau luka fisik ya. Nah untuk bisa menikmati semuanya itu, ya sariawannya harus disembuhkan. Sakit giginya harus disembuhkan dulu, baru dia bisa menikmati hidangan yang di depan mata, yang enak, bukan main. Begitu juga hati kita ya. Untuk bisa menikmati hidup, kita harus bereskan dan sembuhkan hati kita. Saudara mau jujur gak dengan saya? Saudara ini sebenarnya hatinya terluka gak? Ada luka batin gak? Sehingga orang bisa suka cita, hahaha, saudara gak bisa. Mau cek? Hari ini kita cek ya. Hari ini saudara datang ke tempat ini, saya sebagai dokter rohani lagi introspeksi. Cek kesehatan rohani saudara. Iya, ya pantesan aja kenapa mereka pada senyum, tertawa, lepas. Saya kok susah banget gitu ya. Kalau tersenyum juga itu kalau lagi difoto, karena dipaksa. Ayo pura-pura bahagia. Ternyata orang yang sakit, hatinya ya luka batin, itu semua jadi serba pura-pura ya, pura-pura tersenyum, bahagia, padahal nggak seperti itu ya. Saudara, hari ini saya harap ada yang mengubah hidup saudara ya. Saudara tersembuhkan dari luka batin. Karena sumber kebahagiaan itu adanya di hati. Ya. Luka batin itu hatinya terluka. Saya mau kasih satu gambaran. Hati yang terluka atau yang mengganggu hati seseorang itu akan mempengaruhi semua-muanya. Nih saya kasih contoh sederhana adalah akan mempengaruhi selera makan. Hati, nggak sariawan, nggak sakit gigi, tapi bisa nggak ada selera makan. Ceritanya begini, saya udah pernah sampaikan di sini. Ada seorang pendeta kalau pelayanan di kota tertentu, dia pasti akan mampir di satu warung soto yang terkenal enaknya bukan main. Jadi dia pasti akan mampir kalau dia pelayanan di sana. Nah, hari Sabtu itu, dia sampai di kota itu, biasalah janjian dengan pengerja. Bro, kita makan siangnya di soto itu tuh, yang enaknya bukan main. Saya juga datang dari Jakarta menuju kota itu, udah semangat. Salah satu yang membuat saya semangat, warung soto itu. Oke, kata yang di seberang ya, yang udah ada di kota tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum sampai ke warung itu, mobilnya ditabrak dari belakang. Mobilnya baru lagi, 3 bulan baru beli, ditabrak dari belakang, jedel. Lecetnya sih nggak terlalu banyak. Akhirnya terjadi perdebatan. Ya maksudnya, Bapak kenapa ngerem mendadak? Ya Bapak kan nabrak saya dari belakang, pasti Bapak salah. Mau saya ngerem mendadak atau bagaimana? Terjadi perdebatan. Itu ganggu hati nggak? Iya, ganggu hati. Tapi dia kan sebagai hamba Tuhan, ya udah akhirnya ngotot-ngotot gitu, ya ngalah lah gitu ya. Tapi hatinya nggak rela. Sampailah dia di restoran itu, warung sotonya memang ramai. Dia duduk, datang itu soto yang menjadi favorit dia. Waktu dia makan, temannya kan tanya, bagaimana rasanya? Kok hari ini rasanya biasa aja ya? Ada yang berbeda nggak? Apa sotonya jadi berubah? Yang berubah apanya? Hatinya. Sudah nangkep? Betapa begitu pentingnya hati itu yang menentukan selera makanmu.
Tangkap ini, si hamba Tuhan itu makannya jadi kagak enak. Kenapa? Dongkol di hatinya. Masih panas hati dan teringat dengan mobil yang baru dibeli, penyok, padahal cuma sedikit. Saudara bisa nangkep ini? Ya, betapa pentingnya hati itu karena dia sumber pusat kebahagiaan. Tangkap ini ya. Kemarin kita makan ya di satu restoran karena ulang tahun anak saya udah pesan-pesan. Itu cucu saya jangan dikasihin iPad. Karena kalau saudara makan sambil main iPad, main iPhone, itu kenikmatan daripada makanan itu berkurang 20% loh. Saya sering lihat, ya mungkin, nggak tahu ya, saudara masih begitu gak? Anak kecil gitu ditaruhin ini, kan nonton tuh. Dia disuapin nih sama pembantu. Dia cuma mangap doang. Dalam hati saya dimasukin cicak juga dia nggak tahu. Karena dia fokusnya di ini, dia tidak fokus di makanan. Benar ini di depan mata saya, cucu saya yang masih kecil itu, kerja dia cuma mangap, sambil nonton TV itu. Kalau nggak nonton handphone itu susah gitu, kegeladak duduk, geladak. Digituin saya bilang, aduh ini kalau dikasih kacoa, dikasih sesuatu, dia mah mangap aja. Dan ada satu restoran, ada satu pengumuman, siapa yang makan di tempat ini tanpa menyentuh handphone, dikasih diskon 10%. Supaya saudara menghargai makanan yang dihidangkan oleh restoran itu. Restoran itu menyediakan makanan yang enaknya bukan main. Jadi tidak enak, capek-capekin si koki masak, gara-gara handphonemu. Tangkap ini. Ya, oke. Kalau kita sadar sumber kebahagiaan kita adalah hati, apa yang kita harus lakukan? Jaga hati kita sungguh-sungguh. Ibarat saudara baru punya mobil seperti pendeta tadi. Saudara tahu mobil ini bisa membuat saudara bahagia. Kenapa? Bisa jalan-jalan keluar kota, ke puncak, kemana-mana lah ya. Dan saudara akan pasti menjaga mobil itu dengan sungguh-sungguh. Betul nggak? Karena mobilmu itu dapat membuat engkau hidup bahagia. Kalau hatimu dapat membuat engkau bahagia, apa yang akan saudara lakukan? Pasti saudara akan menjaga hatimu. Tangkap ini ya. Kalau mobilmu bisa membuat engkau bahagia, pasti saudara akan menjaga kebersihan daripada kaca mobilnya. Nggak mungkin kaca mobil itu saudara bersihinnya 1 tahun sekali, berjamur. Hatimu menentukan kebahagiaanmu. Pasti saudara akan menjaga, membersihkan cermin hatimu itu setiap hari. Nggak mungkin 1 tahun sekali. Kaca mobil dibersihkan 1 tahun sekali, dia nggak akan sekinclong semula. Percaya nggak? Berjamur. Bersihinnya aja jadi setengah mati. Apalagi sampai 2 tahun. Udah tuh, bercak-bercaknya susah dibersihin. Saudara pernah punya kaca, cermin, di mana kaca itu kenapa tidak bisa dibersihin? Karena sudah 2 tahun tidak pernah dibersihkan. Sehingga timbul bercak-bercak yang kita sebut apa? Berjamur. Tangkap ini. Hatimu juga seperti itu. Jadi harus dijaga setiap hari. Seperti saudara mencuci mobil saudara, ngelap mobil saudara, mungkin cuci boleh seminggu sekali, tapi lap kacanya itu pasti setiap hari, supaya kinclong ya. Saudara mau hatimu kinclong, tembus pandang, jaga hati, bersihkan hatimu itu setiap hari ya. Jadi saudara harus sadar, ternyata sumber kebahagiaan adalah hati. Kita harus menjaga hati dengan apa? Hikmat. Keluarkan Amsal 4 ayat 21. Amsal 4 ayat 21. Judul perikop ini, Aprianto bisa kasih tahu saya apa judulnya? Amsal 4 itu. Siapa aja lah yang boleh. Apa? Nasihat untuk mencari hikmat, untuk menjaga hatimu. Saudara harus jaga hatinya seperti apa? Saudara pernah lihat satu patung ada 3 monyet. Satu dia tutup apanya ya? Tutup mulutnya, tutup mata, tutup telinga. Pernah lihat apa kayak boneka monyet tutup mulut, tutup telinga, tutup mata, tutup telinga. Saudara tahu nggak maknanya apa? Untuk menjaga sesuatu yang masuk ke dalam. Harusnya begitu. Itu dunia tawarkan. Apa saudara pernah lihat yang ya boneka monyet yang 3 itu? Satu tutup mata, tutup telinga, tutup mulut.
Pernah, tapi nggak ngerti artinya. Artinya sebenarnya menjaga yang di dalam. Nah, Alkitab menggambarkan saudara harus menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menjaganya dengan apa? Hikmat. Tadi perikopnya apa, Aprianto? Judulnya Nasihat untuk mencari hikmat. Kita baca ya, Amsal 4 ayat 21. Janganlah semua itu apa? Hikmat menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Terus apa lagi? Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Ayat 23-nya. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara harus menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tadi saya katakan, kayak kaca ini, kalau saudara bersihinnya 2 tahun sekali, ini pasti nggak akan sebening sebelumnya. Hatimu juga saudara harus bersihkan setiap hari. Kalau enggak, dia jadi butek. Dulu saudara begitu peka melakukan sesuatu yang kecil aja, Roh Kudus sudah bisikin saudara. Saudara punya kepekaan rohani. Lama-lama saudara melakukan sesuatu yang lebih dari sebelum-belumnya, nuranimu bisa tumpul. Biasa aja tuh. Dulu kita baru ngomongin orang lain, hati kita berdebar. Karena apa? Masih bening. Roh Kudus itu begitu peka, bisa menegur saudara. Lama-lama hal itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Cermin hatimu penuh dengan jamur. Kenapa? Ada bercak-bercak, nggak dibersihin. Saya pernah, kacamata saya itu ada bintik-bintik. Kalau makan gitu kan terpecik gitu ya. Saya bersihnya nanti seminggu lagi. Waktu mau dibersihin, titiknya nggak bisa bersih. Harus saat itu. Tangkap ini. Begitu juga hati ya. Tumpul hati rohani, tahu ya. Udah nggak peka lagi.